Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Maharani, mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Bekti Husada Mulia Madiun. Pada video kali ini, saya akan melakukan keterampilan klinik melahirkan bayi presentasi bokong. Sebelum melakukan tindakan, tenaga medis harus melakukan persetujuan tindakan kepada pasien dan keluarga pasien. Poin pertama, sapa pasien dan keluarganya, perkenalkan bahwa Anda adalah petugas yang akan melakukan tindakan. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang, perkenalkan saya Bidan Endah yang bertugas hari ini, dan di sini saya yang akan merawat dan melakukan tindakan medis terhadap Ibu. Poin kedua, jelaskan tentang diagnosis dan penata laksanaan pada presentasi bokong. Mohon maaf Ibu, jadi bayi Ibu berada pada presentasi bokong atau posisi bokong dahulu yang keluar, jadi perlu tindakan medis tertentu untuk menangani kasus ini, Bu. Poin yang ketiga, menenangkan pasien jika pasien gelisah. Ibu, Bapak, tenang dulu, jangan khawatir. Saya akan menangani ini dengan semaksimal mungkin dengan cara yang tepat dan tepat. Mohon kerjasamanya ya Bu, Pak, minta doanya agar berjalan dengan lancar. Poin selanjutnya, pastikan bahwa pasien dan keluarga mengerti dan jelas tentang penjelasan tersebut, dan beri kesempatan pasien dan keluarga untuk bertanya. Bagaimana Bu, Pak? Sudah jelas? Apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Persiapan sebelum tindakan, yang pertama adalah pasien, Ibu dalam posisi litotomi pada tempat tidur persalinan. Selanjutnya alat yang digunakan, Partes set, resusitasi set, cunam piper, oksitosin, anestesi lokal lidocain 2%, spet nomor 23, infus set, povidone iodine 10%, dan heating set. Kemudian sebelum melakukan tindakan pertolongan, melakukan tindakan pencegahan infeksi, salah satunya dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir 6 langkah sampai siku. Setelah selesai, bilas dengan air mengalir dan keringkan dengan tisu atau kain bersih. Persiapan tindakan sebagai penolong yaitu menggunakan APD, yaitu masker, celemek, penutup kepala atau topi, dan face shield atau pelindung mata. Kemudian kenakan salah satu handscoon steril pada satu sisi tangan saja untuk memasukkan cairan anestesi lokal, povidone iodine 10%, dan oksitosin ke dalam spet, dan kemudian diletakkan pada bak instrumen sebagai partes set. Kemudian memasang duk atau kain penutup steril dipasangkan setelah pakai sarung tangan. Jika duk tidak steril, dipasang kain penolong pakai sarung tangan. Kemudian kosongkan kandung kemih dengan menggunakan kateter, kemudian dibuang pada bengkok. Kemudian melakukan vulva hygiene atau membersihkan perineum dengan antiseptik. Bila perlu, menggunting rambut daerah kemaluan. Kemudian ibu tidur dalam posisi litotomi, sedangkan penolong berdiri di depan vulva dan menginstruksikan ibu atau pasien agar meneran dengan benar selama his atau meneran dengan benar dimulai dengan menarik nafas dalam, membuka mulut dan mengarahkan tenaga ke arah abdomen dan anus. Kedua tangan merangkul pangkal paha, kepala ditundukkan dan melihat kasur. Dan kemudian dilanjutkan dengan VT. Kemudian sebelum melakukan EPIS, berikan anestesi lokal
pada perineum ibu. Dilanjutkan dengan melakukan episiotomi saat bokong membuka, vulva dan perineum sudah menipis. Injeksikan oksitosin 2-5 IU secara IM. Melahirkan bayi, dengan tindakan ini kita menggunakan secara spontan brach, yaitu segera setelah bokong lahir, bokong dicengkramkan secara brach, yaitu kedua ibu jari penolong sejajar sumbu panjang paha, sedangkan jari-jari lain memegang panggul. Sementara langkah ini dilakukan seorang asisten melakukan prasat Wijen M. Winkel. Pada setiap his, ibu disuruh mengeran. Pada waktu tali pusat lahir dan tampak sangat teregang, tali pusat dikendorkan terlebih dahulu. Lakukan hiperlordosis kepada badan janin saat angulus scapula inferior tampak di bawah simfisis pubis guna mengikuti gerakan rotasi anterior, yaitu punggung janin didekatkan ke perut ibu. Penolong hanya mengikuti gerakan ini tanpa melakukan tarikan, sehingga gerakan tersebut disesuaikan dengan gaya berat janin. Bersamaan dengan dimulainya gerakan hiperlordosis, seorang asisten melakukan ekspresi klisteral pada fundus uteri dengan arah sesuai dengan sumbu panggul. Dengan gerakan hiperlordosis ini berturut-turut, lahir pusar, perut, bahu, dan lengan, dagu, mulut, dan akhirnya seluruh kepala. Janin yang baru lahir diletakkan di perut ibu. Seorang asisten segera menghisap lendir dan bersamaan itu penolong memotong tali pusat. Apabila anak lahir sampai pusat tidak maju lagi muka brach, dinyatakan gagal, dan bahu bayi dapat dilahirkan secara klasik, Muller atau Lovset, serta kepala serta Mourinch. Sejak tali pusat lahir sampai seluruh bayi lahir tidak boleh kurang dari 8 menit. Dilanjutkan dengan melahirkan bahu. Melahirkan bahu dengan cara klasik. Prinsip melahirkan bahu dan lengan belakang lebih dahulu, karena lengan belakang berada di ruang lebih luas, baru melahirkan lengan depan yang berada di bawah simfisis. Tetapi bila lengan depan sukar dilahirkan, maka lengan depan diputar menjadi lengan belakang, yaitu dengan memutar gelang bahu ke arah belakang, dan baru kemudian lengan belakang ini dilahirkan. Kedua kaki janin dipegang dengan tangan kanan penolong pada pergelangan kakinya dan dielevasi ke atas sejauh mungkin, sehingga perut janin mendekati perut ibu. Bersamaan dengan itu, tangan kiri penolong dimasukkan ke dalam jalan lahir atau jari tengah dan telunjuk menelusuri punggung atau bahu janin menuju lengan sampai pada fossa cubiti. Dua jari tangan tersebut ditempatkan sejajar dengan humerus dan lengan bawah janin dikeluarkan dengan bimbingan jari tersebut, atau lengan bawah dilahirkan dengan gerakan seolah-olah lengan bawah mengusap muka janin. Untuk melahirkan lengan depan, pegangan pada pergelangan kaki janin diganti dengan tangan kanan penolong dan ditarik cunam ke bawah sehingga punggung janin mendekati punggung ibu. Dengan cara yang sama, lengan depan dilahirkan. Bila lengan depan sukar dilahirkan, maka harus diputar menjadi lengan belakang. Gelang bahu dan lengan yang sudah lahir dicengkam dengan kedua tangan penolong demikian rupa sehingga kedua ibu jari tangan penolong terletak di punggung dan sejajar dengan sumbu badan janin, sedangkan jari-jari lain mencekam dada, putaran ke arah ke perut dan dada janin sehingga lengan depan terletak di belakang. Kemudian melahirkan bahu dengan cara Muller. Prinsip melahirkan bahu dan lengan depan lebih dahulu dengan ekstrasi, baru kemudian melahirkan bahu dan lengan belakang. Bokong janin dipegang secara femuropelvics, yaitu kedua ibu jari penolong diletakkan sejajar spina sacralis media dan jari telunjuk pada crista iliaca, dan jari-jari lain mencengkram paha bagian depan. Dengan pegangan ini, badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan tampak di bawah simfisis dan lengan depan dilahirkan dengan
mengait lengan bawahnya. Setelah bahu depan dan lengan depan lahir, maka badan janin yang masih dipegang secara femuropelvic ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Bila bahu belakang tidak lahir dengan sendirinya, maka lengan belakang dilahirkan dengan mengaitkan lengan bawah dengan kedua jari penolong tidak masuk ke dalam jalan lahir, sehingga bahayanya infeksi minimal. Kemudian melahirkan bahu secara lopset dilakukan bila ada lengan bayi yang terjungkit di belakang kepala atau nuchal arm. Prinsip persalinan secara lopset adalah memutar badan janin dalam setengah lingkaran bolak-balik sambil dilakukan traksi curam ke bawah sehingga bahu yang sebelumnya berada di belakang akhirnya lahir di bawah simfisis. Badan janin dipegang secara femuropelvic dan sambil dilakukan traksi curam ke bawah badan janin diputar setengah lingkaran sehingga bahu belakang menjadi bahu depan. Kemudian sambil melakukan traksi, badan janin diputar kembali ke arah yang berlawanan setengah lingkaran, demikian seterusnya bolak-balik sehingga bahu belakang tampak di bawah simfisis dan lengan dapat dilahirkan. Bila lengan janin tidak dapat lahir dengan sendirinya, maka lengan janin ini dapat dilahirkan dengan mengait lengan bawah dengan jari penolong besar dan akhirnya lahirlah seluruh kepala janin. Kemudian melahirkan kepala secara Mauritius. Tangan penolong yang sesuai dengan muka janin dimasukkan ke dalam jalan lahir. Jari tengah dimasukkan ke dalam mulut dan jari telunjuk dan jari keempat mencengkam fossa candida atau di maksila. Badan anak diletakkan di atas lengan bawah penolong seolah-olah janin menunggang kuda. Jari telunjuk dan jari ketiga penolong yang lain mencengkram leher bayi dari arah punggung. Jari tengah mendorong occipital sehingga kepala menjadi fleksi. Kedua tangan penolong menarik kepala curam ke bawah sambil seorang asisten melakukan ekspresi Christeller. Tenaga tarikan terutama dilakukan oleh tenaga penolong yang mencengkram leher janin dari arah punggung. Bila subocciput tampak di bawah simfisis, kepala janin dielevasi ke atas dengan subocciput sebagai hipomokleon sehingga berturut-turut lahir dagu, mulut, hidung, mata, dahi, dan ubun-ubun. Lahirkan plasenta secara spontan dan manual apabila ada indikasi jahit, luka episiotomi, atau robekan perineum. Pemberian obat-obatan sesuai yang diperlukan. Nah, berikut adalah cara-cara praktek klinik penata laksanaan melahirkan bayi dengan presentasi bokong dengan beberapa cara, mulai dari Brach, klasik, cara Mauler, Lofset, dan secara Mauritius. Semoga bermanfaat. Terima kasih.